Pernah nggak sih kalian lihat kisi-kisi kompetisi terus langsung pusing mikir, ini mulainya dari mana ya? Nah, hari ini kita bakal ubah dokumen resmi KSN IPA yang kelihatannya rumit itu jadi peta kemenangan kalian. Kita akan bongkar isinya, temukan polanya, dan kita susun strategi belajar yang paling jitu. Pertanyaan ini kedengarannya berat ya, tapi gimana kalau saya bilang kuncinya itu sebenarnya udah dikasih ke kita? Jawabannya ada di dalam dokumen yang sering banget kita anggap sepele. Betul banget. Kunci sukses itu bukan soal belajar paling keras, tapi belajar paling cerdas. Dan kecerdasan itu mulainya dari mana? Dari paham aturan mainnya. Maksudnya, yaitu kita bedah kisi-kisi ujiannya langsung dari sumber resmi. Oke, ini agenda kita hari ini. Pertama, kita bongkar kode rahasia KSN. Terus, kita dalami ilmu hayati dan ilmu fisika. Habis itu, yang paling seru, kita pecahkan kode tingkat kesulitan soalnya. Dan terakhir, kita susun game plan yang bisa langsung kalian pakai. Oke, kita mulai ya. Sumber kita cuma satu, kisi-kisi resmi KSN IPA. Anggap aja ini bukan daftar topik biasa, tapi semacam peta harta karun dari panitia. Dokumen ini ngasih tahu kita di mana letak poin-poin emasnya, jadi kita bisa fokusin energi ke tempat yang benar. Nah, sekarang kita masuk ke area pertama, ilmu hayati. Seberapa besar sih porsi biologi di kompetisi ini? Yuk kita lihat datanya. Wow, coba lihat deh. Distribusinya hampir seimbang banget. Ilmu hayati 48%, ilmu fisika 52%. Ini artinya apa? Jelas banget. Pesannya adalah kita nggak bisa pilih kasih, harus jago di dua-duanya. Seimbang. Itu kunci mutlak kalau mau juara. Nah, ini dia inti materi biologinya. Kisi-kisinya itu lengkap mulai dari yang kecil banget kayak biologi sel dan genetika, sampai yang gede kayak ekosistem. Coba perhatiin deh, ada konsep kayak difusi dan osmosis. Itu bukan cuma buat dihafal loh, itu prinsip dasar banget tentang gimana kehidupan ini bekerja. Jadi, fondasi ini harus kuat dulu sebelum kita lanjut. Oke, biologi udah. Sekarang kita pindah ke separuh medan perang yang lain, ilmu fisika. Nah, ini cakupannya luas ya. Ada fisika, kimia, bahkan ilmu bumi. Yuk kita lihat apa aja konsep inti yang wajib banget kalian kuasai. Kelihatan ya topiknya itu mulai dari yang dasar banget kayak mekanika, soal gerak, gaya, energi, sampai yang lebih kompleks kayak prinsip Archimedes di fluida, termodinamika, dan hukum Coulomb di listrik. Oh ya, jangan lupa juga sama kimia dasar kayak reaksi asam basa. Ini penting banget karena jadi fondasi buat paham reaksi-reaksi lainnya. Oke, dengerin baik-baik. Bagian selanjutnya ini adalah kunci strateginya. Di sini kita bakal belajar cara alokasiin waktu belajar yang paling efisien berdasarkan peta kesulitan soal yang udah disiapin sama panitia. Poin utamanya ini. Nih, gak semua soal itu diciptakan sama. Paham tingkat kesulitan tiap topik itu kuncinya. Kita jadi tahu kapan harus lari kenceng buat ngambil poin gampang dan kapan harus siap bertarung buat rebutin poin yang susah. Nah, ini dia kode yang berhasil kita pecahkan. Lihat grafiknya. Sebagian besar soal itu sedang, ada 27 soal. Ini fondasi kalian. Tapi, lihat yang sulit. Ada 21 soal. Disinilah pemenangnya ditentukan. Dan yang mudah, cuma 2 soal. Tapi itu poin gratis yang haram hukumnya buat dilewatkan. Kuripan ini pas banget kan? Kunci kemenangan itu bukan tahu segalanya, tapi tahu apa yang harus difokuskan. Nah, setelah lihat data barusan, pertanyaannya bukan lagi belajar apa ya, tapi mana yang harus diprioritaskan? Yuk kita jawab sekarang. Kisi-kisinya itu ngasih petunjuk yang jelas banget. Topik-topik kayak GMO, dinamika fluida, kinetika yang mendalam, sama termodinamika, itu konsisten ditandai sulit. Ini sinyal buat kalian. Kalau kalian bisa kuasai ini, wah kalian bakal punya keunggulan telak. Disinilah kalian harus investasikan waktu dan energi lebih. Oke, sekarang kita rangkai semua temuan kita jadi sebuah rencana tempur. Cuma 3 langkah. Simpel, tapi ampuh. Dan ini strategi yang bisa langsung kalian pakai hari ini juga. Strateginya gampang diingat. Pertama, kuasai mayoritas. Ini soal-soal sedang yang jadi tulang punggung nilai kalian. Kedua, targetkan yang sulit. Ini adalah topik-topik pembeda yang bikin kalian beda dari yang lain. Ketiga, amankan yang mudah. Jangan sampai kepleset di soal yang gampang. Ini poin bonus. Jadi ingat ya, kisi-kisi itu bukan ujian. Anggap itu sebagai peta kalian. Peta harta karun. Tiap barisnya itu petunjuk ke poin-poin berharga. Tugas kalian cuma satu, baca peta itu dengan cerdas. Nah, sekarang petanya udah ada di tangan kalian. Pertanyaannya bukan lagi gimana caranya, tapi kapan mau mulai.
topik mana yang bakal jadi target pertama kalian. Udah, jangan ditunda-tunda lagi, mulai perjalanannya sekarang.